decide this. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 3 episode yang ke-1 dan kedua. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, perkenalkan wanita ini adalah Susan. Berada di pihak siapa dan tujuannya apa, kita akan mengetahuinya nanti. Scene berpindah ke penjara Sona. Di sini, Michael langsung disambut dengan pertarungan hidup atau mati. Lincoln menemui seseorang dan berharap membantunya untuk mengeluarkan Michael dari penjara. Namun, pria itu menjelaskan kalau penjara Sona berisi kriminal terburuk yang ditolak penjara lainnya. Dan di tahun lalu, ada kerusuhan yang membuat para sipir pergi. Penjara Sona penuh dengan pencuri, pemerkosa, dan pembunuh. Yang mengerikan, bagi mereka, Sona ibarat jalan satu arah. Tahanan yang masuk tidak akan bisa keluar kecuali kematian. Di kedubes, Lincoln meminta bantuan untuk membebaskan Michael. Akan tetapi masalahnya ditemukan pistol dengan nomor milik pemerintah Amerika. Kabar baiknya, Dubes telah mendalami kasus Michael dan akan segera dipindahkan ke Amerika jika perkembangannya sesuai dengan yang direncanakan. Kembali ke penjara, jasad hasil pertarungan semalam masih tergeletak di lapang. Dan terlihat Bellic yang sudah babak belur mencari air minum. Namun tahanan senior bersikap keras kepadanya. Get some water. Drink. Tak lama datanglah seseorang yang membantu Bellic. Mahon dibayangi oleh orang-orang yang menjadi korban karena perbuatannya. Bahkan obat yang membuatnya tenang sudah habis. Mahon memuji tindakan Michael karena sudah menjebaknya hingga masuk ke dalam penjara. Lalu dia meminta Michael untuk mengakui perbuatannya kepada hakim di persidangan. Tentu saja Michael tidak akan melakukannya. Belum menyerah, Mahon berharap Michael untuk bekerja sama dalam menjalani kehidupannya di penjara ini. Michael kembali menegaskan, dia tidak akan bekerja sama dengan orang yang membunuh ayahnya. Di samping itu, Lincoln mengisi daftar kunjungan untuk mendapat parasmanan. Sembari mendengarkan aturan kunjungan, Lincoln melihat seorang wanita yang bersikeras bahwa suaminya tidak bersalah. Lincoln pun menemui Michael. Dia berkata kalau konsul sudah mengatur pemindahan Michael ke penjara yang lebih aman. Namun Michael hanya menunggu kabar Sarah. Di sini Lincoln berjanji akan menemukan Sarah dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian Michael dihampiri oleh seorang remaja yang karakternya mirip dengan David. Namun tak lama kemudian, datanglah pria yang mengajak Michael untuk melakukan orientasi. Michael tidak bisa berbuat apa-apa karena pria itu membawa pisau. Ternyata Michael dan tahanan baru lainnya dibawa ke hadapan penguasa penjara Sona yang bernama Le Shero.
Lechero pun menjelaskan bahwa penjara Sona berbeda dengan penjara lainnya. Menurut Lechero, setelah kerusuhan tahun lalu, pemerintah berpikir kalau para tahanan akan saling membunuh. Namun, mereka malah berkembang. Lebih dari itu, kini Panama adalah sarang kejahatan internasional. Tercatat ada 27 warga negara berbeda di penjara ini. Walaupun banyak perbedaan, Lechero meyakinkan kalau situasinya kondusif. Namun kamera selalu menyoroti lubang udara di ruangannya. Pasti itu akan mempunyai hubungan di cerita lanjutannya. Ternyata Lechero sudah mengetahui Michael dari berita yang dia saksikan. Bahkan dia juga mengetahui masalah Michael dan Mahon dari anak buahnya. Lechero memberikan solusi untuk mereka berdua dengan memberikan ceker ayam sebagai simbol pertarungan hidup atau mati. But that's when you're scared of someone. Lalu saat dia menghampiri tahanan terakhir, pria itu sangat ketakutan. Alhasil malah ngompol di celana. Akibatnya dia dicipol di situ juga. Michael yang tidak bisa melihat orang lain menderita, dia protes dengan perbuatan Lechero. Setelah Michael disuruh pergi, Lechero mengatakan pada kekasihnya kalau Michael mempunyai karisma yang bisa membuat tahanan lain menyanjungnya. Oleh karena itu, Lechero overthinking dengan kehadiran Michael yang dapat saja mengancam posisinya. Di balik semua tahanan sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, Michael tetap memikirkan Sarah. Di luar penjara, Lincoln mendatangi kantor polisi dan meminta bantuan untuk mencari Sarah. Bellick bertemu kembali dengan pria yang membantunya. Pria itu mendapat sepatu dari mayat yang tergeletak di lapang. Tak lama, datanglah Semi, tangan kanan Lechero. Dia meminta Bellick untuk bayar sewa penjara. Karena dia tidak punya uang, akibatnya Bellick bersama pria itu harus membersihkan toilet yang sangat kotor. Kemudian, Lechero sepertinya mempunyai rencana untuk Michael. Michael terkejut karena harus bertemu lagi dengan T-Bag. Di samping itu, dia juga dipanggil karena ada tamu. Michael dikunjungi seseorang yang mengaku sebagai pengacaranya. Seperti biasa, Michael tidak mudah percaya pada seseorang yang mencurigakan. Orang itu mengatakan Michael yang mempunyai keahlian kabur dari penjara tidak mungkin ditempatkan di sini kalau tanpa alasan. Namun Michael tidak peduli dan langsung pergi. Baru saja Michael memasuki selnya, tiba-tiba seseorang datang dan menuduh Michael mencuri barangnya. Come on, you little bitch! I didn't do it! Where is it? Tak lama, Lechero dan anak buahnya pun datang. Saat digeledah, Semi menemukan sesuatu di balik ranjang Michael. Itu artinya ini adalah rencana Lechero dalam menjebak Michael. Kembali ke Lincoln yang masih berusaha mencari keberadaan Sarah. Tak lama, polisi yang sebelumnya dia temui mengabarkan kalau dia menemukan wanita sesuai ciri-ciri yang Lincoln beri dalam kondisi tidak bernyawa. Bellick dan pria kurus itu mendatangi seksi konsumsi, namun mereka hanya mendapatkan makanan sisa. Akibatnya, pria kurus itu putus asa dan mencoba untuk melarikan diri. Michael kembali memandangi origami bangaunya. Tak lama, T-Bag pun datang. Dia berkata kalau orang yang menjebak dirinya juga mempunyai tujuan di Sona. Namun ternyata pria kurus yang membantu Bellick memutuskan kabur. Seketika para tahanan melihat aksinya. Pria itu pun langsung tewas di tempat. Michael dan Bellick yang melihat kejadian itu terkubur harapannya untuk bebas lagi. Di dalam selnya, Michael melihat ada ceker ayam. Itu artinya seseorang menantang Michael untuk pertarungan hidup atau mati. Lincoln mendatangi kamar mayat untuk memastikan Sarah yang dikabarkan tewas. Beruntung saat melihatnya itu bukanlah Sarah. Michael mendatangi Lechero untuk memperjelas maksud ceker ayam tersebut. Lechero menegaskan, walaupun besok Michael pergi, dia tetap harus melakukan pertandingannya dulu. Di balik ventilasi ruangan Lechero, rupanya ada seseorang yang bersembunyi dalam kegelapan. Dan dia mendengar semua pembicaraan yang terjadi.
Siapakah orang itu? Lanjut. Michael tidak bisa menolak karena Lechero akan mengejarnya. Bellick yang akan membakar sampah, dia mendengar ada suara di ujung lorong. Think you can do me a favor? Pria yang bersembunyi itu meminta bantuan Bellick, namun Bellick ingin adanya imbalan. Pria itu pun memberinya daging untuk Bellick. Setelah itu, dia meminta Bellick melakukan sesuatu dengan 2 kertas yang dia berikan. Kembali ke Lincoln yang ditelepon oleh LJ. Ternyata LJ juga berada di Panama dan mengetahui nomor itu dari Sarah. Kemudian LJ meminta Lincoln untuk bertemu di gedung Garfield Price jam 8:30 malam. Di lapangan, semua tahanan sudah menunggu pertandingan antara Michael dan anak buah Lechero. Di samping itu, T-Bag melihat Lechero yang sepatunya terkena air. Kesempatan itu dimanfaatkan T-Bag untuk membersihkan sepatunya. Setelah melihat tangannya cacat, Lechero merasa simpati kepada T-Bag. Di satu sisi, Michael diberitahu oleh Mahon untuk mengincar lututnya. Michael mempertanyakan Mahon yang tiba-tiba seperti peduli kepadanya. Mahon berkata kalau Michael adalah kartu bebasnya. Hingga akhirnya Michael memasuki lapangan. Tak lama, Bellick menghampirinya dan memasukkan 1 kertas di saku Michael. Dan 1 kertas lagi dimasukkan ke lawannya. Sepertinya kertas itu mempunyai pesan melalui mayat dari salah satu mereka untuk orang yang berada di luar. Sebelum pertarungan dimulai, Lechero mengumumkan peraturan tidak boleh adanya senjata. Dan akhirnya, pertarungan pun dimulai. I'm not gonna fight! Awalnya, pria itu langsung tumbang karena dijebrod oleh Michael beberapa kali. Saat akan pergi, Michael terkejut karena harus ada 1 orang yang tewas. Pertarungan pun kembali dilakukan. Tak diduga, seseorang ada yang melemparkan pisau yang membuat Mahon khawatir. Saat akan menusuk Michael, Mahon datang dan langsung membunuh orang itu. Lechero tidak bisa berbuat apa-apa karena anak buahnya menggunakan senjata. Di gedung Garfield Price, Lincoln dilarang masuk karena tidak mengenakan setelan formal. Untuk itu, dia membeli jas orang dapur. Di restoran itu, ternyata ada Susan yang sudah menunggunya. Lincoln belum mengetahui siapakah wanita ini. Namun ketika Susan memanggil nama aslinya, barulah Lincoln paham bahwa wanita ini ada kaitannya dengan LJ. Kemudian, Susan memberikan sebuah ponsel. Wanita yang selalu berada di sana meminta agar mayat-mayat yang tergeletak segera dibawa keluar. Dari jendela, Michael memperhatikan apa yang akan terjadi. Mayat yang dibawa keluar itu ditembak lagi di kepalanya untuk memastikan mereka benar-benar tewas. Michael yang melihat itu semakin putus asa untuk melakukan pelarian. Saat petugas menyimpan mayatnya di luar, ternyata wanita ini mencari kertas yang sebelumnya diselipkan oleh Bellick. Dan kertas itu bertuliskan sebuah alamat. Itu artinya pria yang bersembunyi itu mempunyai hubungan dengan wanita ini. Di sisi lain, Michael juga mendapatkan alamatnya. Tak lama datanglah Lincoln. Di sini, Lincoln berkata kalau ada beberapa orang yang menginginkan Michael untuk membebaskan seseorang. Dan orang itu bernama James Whistler. Awalnya Michael menolak. Namun, setelah Lincoln memberikan video penyanderaan LJ dan Sarah, mau tidak mau Michael harus melakukannya. Michael diberi waktu 1 minggu untuk mengeluarkan James Whistler. Jika tidak, Sarah dan LJ akan mati. Pertanyaannya, apakah Michael akan berhasil mengeluarkan orang itu dalam waktu 1 minggu? Film pun berlanjut ke episode 2. Ketika sedang mengantri untuk mendapatkan air minum, Michael terus didekati oleh remaja itu. Bellick yang baru datang langsung diusir oleh tahanan lain karena menyerobot. Menurut remaja itu, saluran air dimatikan sejak kerusuhan tahun lalu. Michael meminta informasi dari remaja itu tentang tahanan yang bernama James Whistler.
Remaja itu berkata kalau orang-orang pun mencarinya karena James Whistler dikabarkan telah membunuh anak wali kota Panama. Pria itu belum ditemukan hingga sekarang. Sammy mengganggu tahanan lainnya yang sedang kelaparan untuk membayar sewa. Karena pria itu membantah, Sammy mendorongnya hingga stok air mereka tumpah. Seketika, tahanan lain yang belum kebagian air minum emosi. Lechero meyakinkannya jika pasokan air akan segera tiba. Michael kembali melihat catatan kertas itu yang diberikan Bellick saat bertarung. Setelah diberi air minum, Bellick berkata bahwa seseorang menukarkan daging tikus dengan tindakan itu. Lebih dari itu, Michael mengetahui kalau ada seseorang yang bersembunyi di solokan. Michael pun menelusuri solokan itu hingga dia sampai di tempat Whistler. My name is Michael Schofield. Awalnya Whistler bungkam, namun saat Michael akan kembali, dia mempertanyakan tujuan Michael yang akan membebaskannya. Namun Whistler berkata pelarian mereka akan sulit karena para tahanan akan mengincarnya. Whistler bertanya mengapa mereka menginginkan dirinya dikeluarkan dari penjara. Namun Michael tidak mengetahui apa-apa dan menyuruhnya untuk tetap di tempatnya. Di luar penjara, Lincoln kembali menemui Susan. Susan mengatakan bahwa mereka akan bertemu setiap hari di tempat ini dan mendiskusikan perkembangan rencananya. Tujuan akhirnya, Susan akan menukarkan LJ dan Sarah dengan Whistler. Lincoln meminta foto LJ dan Sarah untuk memastikan mereka masih hidup. Dan kedua, Lincoln bertanya, "Kenapa kami?" Di sini Susan menjelaskan ada sorotan politik terhadap Whistler atas tindakan kejahatannya. Namun Lincoln berkata tidak mungkin pelarian itu dilakukan dalam waktu seminggu. Susan tidak peduli, mereka dituntut harus menyelesaikannya. Lincoln coba mengancam balik Susan jika sesuatu terjadi pada Sarah atau LJ, maka dia akan mengincar keluarganya. Berpindah ke Sucre yang masih memikirkan pujaan hatinya. Dan Sucre membeli senjata untuk mendukung aksinya. Salah seorang tahanan memprovokasi tahanan lain untuk melakukan protes terhadap Lechero terkait kebutuhan air. Dan Bellick mendatangi dapur penjara untuk meminta makanan, namun dia malah diusir. Kemudian dia bertanya pada Michael tentang seseorang yang berada di solokan. Michael emosi karena pertanyaan Bellick bisa membuat tahanan lain mengetahui lokasi Whistler. Si remaja menjelaskan pada Mahon kalau wali kota memberikan pesan pada Lechero jika siapapun orang yang membunuh Whistler di zona akan dibebaskan. Ternyata Mahon penasaran dengan rencana Michael. Bellick yang sangat ripuh, dia dikunjungi Sucre dengan tujuan mengetahui lokasi Mary Cruz. Karena Bellick tidak memberitahunya, Sucre terpaksa mengeluarkan pistol. Di bawah ancaman, akhirnya Bellick berkata jujur, selama ini dia tidak pernah menangkap Mary Cruz. Yang dilakukannya saat itu, membiarkan Mary Cruz dan bibinya untuk pergi. Bellick terpaksa menipu Sucre sebagai senjatanya agar Sucre menuruti perintah Bellick. Itu adalah kabar gembira bagi Sucre. Walaupun Bellick sudah berkata jujur, Sucre tetap meninggalkannya di dalam penjara. Sucre, help me, please! Mahon yang sudah mengetahui informasi Whistler, dia pergi ke solokan dan menemukan keberadaan persembunyian Whistler. Lincoln kembali mengunjungi Michael dan dia memberikan kertas alamat itu kepada Lincoln. Dan Michael meminta uang jajan kepada Lincoln. Setelah itu, Michael memberi pesan untuk orang yang menyandera Sarah dan LJ bahwa dia akan mencoba menembus batas mustahil untuk kabur dari penjara ini. Dan seandainya Michael gagal, dia berharap itu akan menjadi pertimbangan kebebasan Sarah dan LJ. Kembali ke Mahon yang akan menghancurkan tempat persembunyian Whistler. Di luar penjara, tidak sengaja Lincoln bertemu lagi dengan Sucre. Sucre terkejut mengetahui Michael di penjara.
Namun sekarang Sucre tidak bisa membantu Lincoln karena dia baru saja mengetahui lokasi Mary Cruz yang saat ini berada di Chicago. Sebelum Sucre pergi, Lincoln berkata, jangan melibatkan orang yang tidak bersalah karena pelariannya. Maka dari itu lebih baik menjauh demi kebaikannya. Namun Sucre tetap memutuskan untuk pergi. Lincoln dan wanita yang mendapat kertas alamat yang sama memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut. Di samping itu, sekarang T-Bag menjadi anak buah Lechero. Di sini, Lechero emosi kepada Sammy karena telah menumpahkan stok airnya. Maka dari itu, T-Bag diperintahkan untuk memberi stok air miliknya untuk diberikan kepada para tahanan. Di lapangan, provokator itu semakin mendapat dukungan dari tahanan lain. T-Bag yang sedang berjalan dihadang oleh Bellic. Dia meminta untuk dipertemukan dengan Lechero karena mempunyai informasi penting. Di sisi lain, Mahon akhirnya bisa menjebol dindingnya. Dan T-Bag membawa Bellic menemui Lechero. Bellic meminta informasinya hanya ditukar dengan makanan dan pakaian. Lalu dia akhirnya buka mulut terkait seseorang yang bersembunyi di solokan. Setelah Lechero memastikan Whistler adalah orang Australia, Lechero baru percaya. T-Bag yang membawa air langsung dikerumuni oleh para tahanan. Michael kembali bertemu si remaja, dan selama 3 tahun dia dipenjara di zona yang dia ketahui hanya Whistler yang dikabarkan kabur dari penjara. Tak lama, Michael melihat anak buah Lechero yang memasuki solokan. Terlihat Bellic sudah memakai baju dan makanan. Artinya, informasi yang dia berikan berguna. Mahon yang sudah mengeluarkan Whistler, dia terciduk oleh anak buah Lechero. Michael juga terlihat berada di sana. Ternyata, Mahon menjadikan Whistler sebagai sandera agar dirinya bisa keluar dari penjara ini. Namun Michael mencoba menawarkan untuk membantunya, karena Whistler adalah kunci untuk kebebasan Sarah dan LJ. Akan tetapi, Mahon teringat ucapan Michael yang sebelumnya menolak membantu dirinya. Tiba-tiba, sementara itu, Lechero ketar-ketir karena protes yang dilakukan oleh para tahanan. Melihat kejadian di solokan tadi, Michael mendatangi Lechero untuk membuat kesepakatan. Akan tetapi, Lechero malah meminta pendapat T-Bag. Tentu saja karena masalah pribadi, T-Bag menolak untuk mempercayai Michael. Now, leave! Di samping itu, para tahanan semakin brutal. Michael memberi si remaja uang agar membawakan minuman keras berapapun jumlahnya. Wanita itu ternyata sudah sampai dan dia bernama Sophia. Tak diduga, ternyata di belakangnya ada Lincoln yang sudah menunggu. Kembali ke Sucre yang bertemu dengan seorang wanita yang menggendong bayi. Tak lama kemudian datanglah polisi. Kedatangan polisi itu membuat si wanita pergi. Sucre kembali disadarkan oleh keadaan. Apakah mungkin dia akan meninggalkan Mary Cruz yang sangat dia cintai? Whistler terus berlari di lorong solokan karena Mahon yang mengejarnya. Hingga pada akhirnya Mahon memaksa Whistler agar naik ke atas bersamanya. Di dalam sel, Michael meracik sesuatu dengan minuman keras yang dia pesan. Kemudian dia meminta si remaja membawa kantong plastik. Sophia dibawakan barang yang dititipkan Whistler. Barang itu pun dimasukkan ke dalam tas dan langsung pergi. Kemudian Lincoln membuntutinya. Dan Lincoln langsung merebut tasnya. Ternyata barang yang dia ambil adalah sebuah buku pengetahuan burung. Namun Sophia berkata Whistler adalah seorang nelayan. Saat Lincoln pergi, tak diduga seseorang mengawasinya dari dalam mobil. Di dalam sel, Michael memasukkan air keras itu ke dalam kantong plastik. Dan setelah itu dia pergi sambil membawa racikannya. Mahon menyeret Whistler agar bisa diberikan kepada Lechero. Di waktu yang sama, Michael mencari sesuatu di jalur pipa. Di sisi lain, Lechero semakin pusing mendengar suara protes para tahanan. Sammy yang tidak sabar meminta izin untuk menggorok salah satu tahanan di bawah. Namun rencana itu ditolak Lechero karena hanya akan membuat para tahanan semakin berontak. Oleh karena itu, Lechero mengadukannya pada kepala penjara untuk mendatangkan pasokan air sekarang juga. Namun, kepala penjara bisa mendatangkannya lusa. Di samping itu, Michael sedang membuka penutup pipa.
Lalu dia memasukkan kresek yang berisi air keras. Setelah itu dia membakar sumbunya. Dan Mahon sudah membawa Whistler untuk dikorbankan agar dirinya bebas. Saat Whistler akan dihakimi, tiba-tiba All the sizes. You can't deliver, Lucero. You're done here. aksi Michael ini digunakan untuk menarik perhatian Lechero demi melindungi Whistler. Mahon yang bersusah payah menyeret Whistler. Dia dianggap kalah dan perjuangannya sia-sia. Benar saja, Lechero berterima kasih kepada Michael dan memberi jaminan keamanan Whistler. Sucre akhirnya bisa terhubung dengan Mary Cruz. Namun Sucre sudah membuat keputusan. Demi keselamatan Mary Cruz dan bayinya, dia akan meninggalkan Mary Cruz. Itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi orang yang dia sayangi. Sucre berjanji jika kehidupannya sudah kembali normal, dia akan menemukan Mary Cruz. Susan mempertanyakan Lincoln yang malah mengikuti pacarnya Whistler. Oleh karena itu, Susan mengeluarkan pistolnya agar Lincoln mengikuti perintahnya saja. Terlebih dari itu, Susan meminta barang yang Lincoln ambil dari Sophia. Dengan terpaksa, Lincoln memberikan buku itu. Ketika Susan pergi, ternyata Lincoln memberinya buku palsu. Di penjara, orang yang sebelumnya menjadi provokator dibawa ke hadapan Lechero. Akibatnya, dia harus menerima ini. Para tahanan akhirnya bisa menggunakan air sepuasnya, dan Whistler bertanya bagaimana cara mereka untuk keluar dari penjara ini. Dan film berlanjut ke episode 3.